Shalom. Minggu kemarin saya berjanji bahwa minggu ini kita akan bahas lanjutan tentang 7 jemaat yang kita akan masuk dalam jemaat Smyrna. Tapi saya katakan lagi bahwa itu ditunda lagi ke minggu yang akan datang ya. Jadi karena setelah membahas tentang orang kusta pada minggu kemarin, setelah saya mempelajari teks ini lagi, saya melihat bahwa masih ada bagian yang perlu diselesaikan dari cerita Alkitab tentang Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Dalam minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana, atau saya sudah memberikan penjelasan bagaimana sakit kusta sebenarnya, bagaimana si kusta ini mengadakan pendekatannya kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus akan menerima dia. Dia datang juga dengan penghormatan yang sangat tinggi kepada Kristus. Dia datang dengan kerendahan hati, kepasrahan kepada Yesus. Dan dia datang dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia kalau Tuhan mau. Nah, tapi saudara, kita bahas minggu kemarin itu hanya dari ayat 2 Matius pasal 8. Sedangkan kita belum menyentuh ayat yang ketiga dan keempat dari Matius 8. Dan karena itu maka saya tambahkan lagi pembahasan tentang orang kusta. Jadi hari ini kita bahas Yesus dan orang kusta bagian 2. Yang akan mengkonsentrasikan pembahasan kita pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita lihat teks kita secara keseluruhan. Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sesudah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saya bilang tadi kita akan konsentrasikan pembahasan ini pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan saya akan membahas ayat 3 dan ayat 4 ini dalam 3 bagian besar pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, kita akan bahas tentang kesembuhan yang dialami oleh si kusta ini. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana dia datang kepada Kristus dengan sejumlah kelebihan, dengan sejumlah hal positif, dia datang kepada Yesus. Dan sekarang kita akan menyoroti kesembuhan yang dialami si kusta ini. Nah, saudara, setelah si kusta ini datang pada Yesus, lalu kita bisa lihat bagaimana respon Yesus kepada dia. Dalam ayat 3a dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 3b mengatakan, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, si kusta ini benar-benar sembuh dari sakit kustanya. Ketika Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," si kusta ini sekali lagi benar-benar sembuh dari kustanya. Dan saudara, yang kita tangkap adalah kesembuhannya ini terjadi secara total dan menyeluruh. Artinya dia sembuh secara keseluruhan, bukan sembuh pada bagian tubuh tertentu saja, tapi semua bagian. Di dalam versi di dalam Matius dikatakan bahwa dia kena kusta. Markus juga mengatakan dia kena kusta, tapi Lukas mengatakan agak lain. Lukas tidak mengatakan dia cuma si kusta, tapi Lukas mengatakan badannya penuh kusta. Kenapa Lukas kasih tambah penuh kusta? Matius tidak begitu, Markus tidak begitu. Cuma Lukas yang bilang, masalahnya Lukas itu kan seorang tabib. Lukas seorang dokter, jadi dia lebih teliti dalam urusan-urusan sakit penyakit, dia lebih teliti. Bahkan dia masih keterangan tubuhnya atau badannya penuh kusta. Dan kalau sekarang dikatakan sembuh, dia tahir, maka dipastikan tahirnya dia atau sembuhnya dia dari kusta. Dia mengalami kesembuhan secara menyeluruh. Kalau tubuhnya seluruhnya penuh kusta,
Berarti bukan hanya kusta di belakang yang hilang, tapi kusta di dada tidak hilang. Bukan berarti kusta di dada hilang, di kepala tidak hilang. Di kepala hilang tapi kaki masih ada. Tidak. Kaki hilang tapi tangan masih ada. Tidak, saudara. Dia mengalami kesembuhan secara keseluruhan. Dan saudara, juga perlu diperhatikan bahwa saat kesembuhannya terjadi, itu menurut ayat kita ini, seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Berarti saudara, kapan dia mulai sembuh? Kapan kustanya mulai hilang? Pada saat Yesus mengatakan, jadilah engkau tahir. Pada saat itu juga tahirlah dia, sembuhlah dia, seluruh kustanya hilang. Nah, tentang kata seketika itu juga sembuhlah dia, saya kasih terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan Yesus menjamah orang itu sambil berkata, aku mau, sembuhlah. Saat itu juga penyakitnya hilang. Saat itu juga penyakitnya hilang. Di dalam Alkitab bahasa Inggris ISV dikatakan dia menggunakan kata instantly, langsung. Kustanya itu ya secara langsung kustanya itu menjadi tahir. Di dalam Darby Bible menggunakan kata immediately atau segera kustanya menjadi tahir. Dan saudara, semua ini menunjukkan kesembuhan yang Yesus berikan kepada si kusta ini terjadi secara langsung dan menyeluruh. Perhatikan kata-kata dari William Hendrickson menggambarkan tentang kesembuhan si kusta ini. Kesembuhan yang diadakan oleh Yesus adalah sempurna. Maksudnya sempurna ini semua kustanya hilang, tidak sisa sedikit pun. Sempurna dan langsung. Saat itu juga sembuh seluruhnya. Perhatikan kata-kata dari Matthew Henry. Kristus bersedia menunjukkan sejauh mana kuasanya akan bertindak karena iman umatnya. Dan oleh karena itu ia mengucapkan perkataan sebagai seorang yang memiliki otoritas. Jadilah engkau tahir. Kuasa menyertai perkataan ini dan kesembuhan itu langsung terjadi dengan sempurna. Langsung terjadi dengan sempurna. Nah saudara, apa yang saya mau kita pikirkan dari keterangan ini? Bahwa si kusta ini waktu dia disembuhkan oleh Yesus, disembuhkan secara menyeluruh. Dan yang kedua, terjadi saat itu juga kesembuhan itu. Apa yang mau saya ajak kita berpikir di sini? Saudara, kasus penyembuhan si kusta ini tergolong atau termasuk di dalam kasus kesembuhan ilahi. Nah, karena itu maka kalau ini penyembuhan si kusta ini adalah kesembuhan ilahi, maka sebenarnya melalui pengalaman disembuhkannya si kusta ini, kita boleh melihat prinsip-prinsip dari kesembuhan ilahi sebenarnya itu bagaimana. Nah, saya akan membagikan bagi kita prinsip-prinsip atau ciri-ciri yang benar dari kesembuhan ilahi. Yang pertama saudara, suatu kesembuhan ilahi harus terjadi seketika dan bukannya bertahap. Kesembuhan ilahi itu terjadi seketika dan bukannya bertahap. Di dalam Alkitab, Yesus banyak menyembuhkan orang dengan kuasanya. Jadi dengan kata lain, Yesus banyak melakukan penyembuhan ilahi. Dan karena itu saudara, biasanya atau selalu kita lihat, kalau Yesus menyembuhkan seseorang secara ilahi, maka penyembuhan yang dia berikan biasanya terjadi seketika itu juga. Pada saat itu juga kesembuhan itu terjadi. Kita melihat contoh dari Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saat itu juga anaknya sembuh. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Langsung lihat. Seketika itu juga. Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu juga. Lukas 5, 24-25. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan
Seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka. Seketika itu juga. Contoh lain, Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat, roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu dia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Seketika itu juga. Jadi dari sini kita bisa lihat, tiap kali Yesus melakukan kesembuhan ilahi, orang yang disembuhkan sembuh seketika itu juga, sembuh saat itu juga. Tidak tunggu 5 hari baru sembuh, tidak tunggu 6 hari baru sembuh, langsung sembuh. Itu kesembuhan ilahi. Bukan hanya Yesus, Rasul juga melakukan hal yang sama, kesembuhan ilahi terjadi seketika. Kisah 3 ayat 6 sampai 8. Ini kasus Petrus menyembuhkan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Seketika itu juga langsung jalan. Kasus penyembuhan Paulus, kisah 9 ayat 33-34. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jadi seketika itu juga. Semua ini mengajarkan kepada kita bahwa kesembuhan ilahi itu punya satu ciri, yakni kesembuhannya terjadi seketika itu juga. Langsung di tempat kesembuhan terjadi. Memang saudara, kalau dia terjadi bertahap, apakah itu kesembuhan ilahi? Bukan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kesembuhan ilahi selalu terjadi seketika itu juga. Tapi saudara, di dalam Alkitab ada satu ayat atau satu kisah yang kelihatannya kesembuhan itu terjadi bertahap. Mari kita lihat Markus 8 ayat 23-25. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya. Ini orang buta. Yesus meludah di mata orang itu, meletakkan tangan di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bertahap. 2 tahap ya. Pertama Yesus meludah, taruh tangan, sudah sembuh, sudah lihat. Dia bilang, "Saya lihat orang tapi seperti lihat pohon." Ini kelihatan belum sembuh nih. Belum sembuh ini. Lalu Yesus taruh tangan sekali lagi, lalu dia lihat dengan jelas. Ini memang kelihatannya bertahap saudara. Tapi kira-kira tahap 1 Tuhan taruh tangan, lihat orang seperti lihat pohon. Tahap kedua Tuhan taruh tangan, lihat jelas. Kira-kira tahapnya itu berapa menit dari tahap 1 sampai tahap 2? Atau berapa jam? Apakah tahap pertama 1 hari, 1 minggu kemudian tahap kedua? Tidak. Kesan yang kita lihat di sini memang kelihatannya ada tahapan, tapi antara tahapan 1 dan tahapan 2 ini mungkin selangnya beberapa menit, bahkan mungkin hanya dalam selang beberapa detik. Sehingga biarpun kelihatannya bertahap, ini harus diartikan orang buta itu sembuh saat itu juga. Hanya beberapa menit atau beberapa detik dia sembuh total, dari tidak melihat menjadi melihat, bahkan melihat dengan jelas. Maka saudara, ini perlu kita perhatikan. Ini ciri dari kesembuhan ilahi. Ini perlu kita mengerti, karena zaman sekarang ada banyak orang bersaksi melalui KKR kesembuhan ilahi. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan ilahi, tapi sembuhnya secara berangsur-angsur. Saudara, sembuh berangsur-angsur juga memang dari Tuhan.
Tapi itu namanya bukan kesembuhan ilahi. Kalau kesembuhan ilahi harus terjadi saat itu segera. Tidak ada tahap-tahap. Hari ini orang terlalu banyak KKR kesembuhan ilahi. Semua mau menyembuhkan. Perhatikan kata-kata Hendriksen. Hendriksen berkata, biarlah penyembuh-penyembuh zaman ini meniru hal ini. Biarlah mereka yang menyembuhkan setiap penyakit secara langsung. Jangan ada bertahap-tahap. Saya pernah cerita ya, saya diundang khotbah. Ya pikir khotbah saja. Mereka bilang malam ini ada kesembuhan ilahi, Pak. Wih, saya cilaka ini ya. Kalau khotbah sih gampang, ini kesembuhan ilahi. Waktu khotbah datang segala macam orang sakit-sakit di muka. Mati saya ini ya. Ini sebentar habis khotbah, tapi waktu khotbah semangat khotbah, tapi saya juga but-but ini habis khotbah ini apa yang mesti saya buat untuk ini orang-orang, ya. Nah, tapi ya hal yang ditakutkan itu terjadi pada saat selesai khotbah. Saya bilang, saudara-saudara sekalian, saudara percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara? Amin. Kalau tidak semua mati saya ini ya. Saya menjadi ketakutan dan akhirnya saya tidak pernah tahu bagaimana membuat kesembuhan ilahi, tapi pernah nonton satu video katanya kalau orang sakit mata buta taruh tangan kiri di mata, tangan kanan di dada, terbalik bagaimana ya? Kalau sakit kepala taruh di kepala, sakit kaki taruh di kaki dan sebagainya. Saya ikut. Lalu saya berdoa, malam hari ini Tuhan menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus semua sakit penyakit saya usir semua. Sembuh. Sekarang siapa yang sudah sembuh maju dan bersaksi? Tunggu tidak ada yang maju. Saya bilang siapa yang sudah sembuh, saya percaya Tuhan banyak menyembuhkan saudara malam hari ini. Yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Tidak ada yang bersaksi. Keringat saya seperti biji jagung. Tapi saya masih ada hikmat. Saya bilang saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 9-nya tidak kembali, cuma 1 yang kembali dan berterima kasih pada Tuhan. Saya yakin malam hari ini banyak kesembuhan. Saya cuma minta 1. Tapi saudara, tidak ada juga 1. Dan saya bilang, saudara, saya percaya Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan bisa menyembuhkan secara langsung, tapi Tuhan bisa menyembuhkan secara bertahap. Karena itu kalau saudara tidak sembuh malam hari ini, saudara akan disembuhkan Tuhan secara bertahap. Saudara, memang kesembuhan bertahap itu bisa dari Tuhan. Tapi yang namanya kesembuhan ilahi tidak bisa bertahap. Kesembuhan ilahi harus terjadi seketika itu juga. Karena itu sekarang kalau orang populer, KKR, kesembuhan ilahi dan sebagainya, saudara pergi ke lapangan Polda, lihat langsung sembuh atau tidak. Kalau tidak, itu bukan kesembuhan ilahi. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, saudara, suatu kesembuhan ilahi terjadi secara sempurna dan total. Secara sempurna dan total. Ini ciri kedua dari kesembuhan ilahi. Dalam kasus orang kusta ini terlihat setelah dia disembuhkan oleh Yesus, semua kustanya hilang, tidak tertinggal sedikit pun juga. Perhatikan komentar dari Ingri. Jadilah engkau tahir. Kuasa menyertai perkataan ini dan kesembuhan itu langsung terjadi dengan sempurna. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan bekasnya pun tidak ada. Sembuh secara sempurna, sembuh secara total. Saudara, bandingkan dengan Markus 7 ya. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Tadi tidak bisa omong sama sekali. Begitu Tuhan melakukan kesembuhan ilahi, dia bisa berkata-kata dengan baik. Di dalam Basic Bible English dikatakan atau diterjemahkan kata-katanya menjadi jelas. Contemporary English Version menerjemahkan, dan ia tidak mendapatkan kesulitan berbicara dengan jelas. Jadi bicara dia tidak mengalami kesulitan.
Ini kesembuhan ilahi. Kalau Tuhan menyembuhkan secara ilahi, kesembuhannya total. Tadi tidak bisa omong sama sekali, sekarang jadi omong dengan jelas. Jadi saudara, kalau ada orang bilang, saya disembuhkan, mengalami kesembuhan ilahi. Tadi tidak bisa omong, tapi sekarang sudah bisa omong sedikit-sedikit. Itu bukan kesembuhan ilahi. Tadi tidak bisa omong, tiba-tiba disembuhkan Tuhan secara ilahi, lalu sudah bisa omong. Bapak, saya tadi sudah belum bisa omong, sekarang sudah bisa sedikit-sedikit. Saudara, memang kalau sampai dia bisa bicara, mungkin Tuhan bisa melakukan itu. Tapi kesembuhan ilahi bukan begitu. Kesembuhan ilahi adalah dia langsung bisa berbicara tanpa halangan sama sekali, tanpa kendala sama sekali. Penyembuhannya mesti sempurna. Penyembuhannya mesti menyeluruh. Ini perlu dipahami juga. Zaman sekarang ada banyak orang bersaksi. Mereka mendapatkan kesembuhan ilahi, tapi kesembuhannya tidak sempurna. Ada orang lumpuh bersaksi, saya mengalami kesembuhan ilahi. Sampai sekarang bisa berjalan, hanya agak pincang. Tidak bisa demikian. Tidak pernah ada kasus orang lumpuh di Alkitab, Tuhan sembuhkan dia, tapi bisa jalan, tapi pengkor. Tidak bisa. Ada orang buta yang mengaku, saya disembuhkan Tuhan secara ilahi, tapi lihatnya masih kabur-kabur. Tidak bisa begitu. Ada orang yang sakit jantung, mengaku disembuhkan Tuhan secara ilahi, tapi olahraga tidak bisa. Jantung mau putus. Itu bukan kesembuhan ilahi. Kalau ini terjadi, namanya kesembuhan biasa, bukan kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi harus total, harus menyeluruh. Saya kutip kata-kata Pak Budi Asali. Di dalam Alkitab tidak ada orang lumpuh yang setelah mengalami kesembuhan ilahi lalu bisa berjalan tapi pincang. Tidak ada orang buta yang setelah mengalami kesembuhan ilahi lalu bisa melihat tapi harus menggunakan kacamata -15. Tidak ada orang tuli yang setelah mengalami kesembuhan ilahi lalu bisa mendengar tapi harus menggunakan hearing aids, alat bantu untuk mendengar. Tapi lihatlah kesembuhan-kesembuhan ilahi zaman sekarang ini. Bukan main banyaknya. Orang yang sembuh setengah-setengah tapi mengaku telah mengalami kesembuhan ilahi. Ini jelas bukan kesembuhan ilahi. Kalau ada KKR kesembuhan ilahi di Polda, pergi ke sana, cari tempat paling depan, lihat. Sembuhnya total atau tidak? Sembuhnya sempurna atau tidak? Kalau sembuhnya setengah-setengah, itu bukan kesembuhan ilahi. Saya membaca tulisannya Insinyur Herlianto. Dan saya ingin kutipkan bagi kita. Herlianto membahas tentang kesembuhan ilahi. Dia mengatakan demikian. 3 kesembuhan utama ibadah Toronto Blessing yang dilaporkan oleh buku Chat the Fire pernah diteliti tim teolog dan 2 dokter. Hasilnya adalah seorang yang merasa disembuhkan secara luar biasa terbukti hanya sedikit lebih baik keadaannya. Penderita kanker yang secara instan dikatakan sembuh, ternyata setelah diperiksa dokter masih mengidap penyakit itu. Demikian juga 2 gadis bisu yang dikatakan mengalami kesembuhan dari malaikat, ternyata tidak menunjukkan bukti yang pasti. Saudara, biarlah semua ini membuat kita mengerti, membedakan kesembuhan-kesembuhan ilahi yang sejati dan kesembuhan ilahi yang banyak dipopulerkan dalam KKR sekarang ini. Ini ciri kedua. Harus kesembuhan itu harus sempurna, harus total. Ciri ketiga dari kesembuhan ilahi. Dalam kasus kesembuhan ilahi, penyakitnya tidak boleh segera kambuh. Saudara, dalam kesembuhan ilahi penyakitnya tidak boleh segera kambuh. Apakah penyakit yang disembuhkan bisa kambuh? Kalau ada orang sakit kepala, umur 20, disembuhkan Tuhan secara ilahi, hilang sakit kepalanya. Apakah sampai mati tidak bisa sakit kepala lagi? Bisa atau tidak? Dia sakit kepala, Tuhan sembuhkan, langsung hilang. Apakah sampai mati tidak akan mengalami sakit kepala? Bisa. Kalau begitu orang yang disembuhkan secara ilahi pun bisa saja mengidap kembali penyakit itu. Tapi
Saudara, yang tidak mungkin terjadi adalah penyakit itu bisa kambuh sesegera mungkin. Waktu di lapangan sembuh, sampai rumah sakit kembali. Kalau ini namanya kesembuhan ilahi yang palsu. Dalam kitab suci tidak pernah ada orang mengalami kesembuhan ilahi, terus dalam waktu yang relatif singkat penyakitnya kembali menghantam dia. Tapi saudara, zaman sekarang sering orang mengaku mengalami kesembuhan ilahi, tapi dalam waktu singkat kambuh kembali penyakitnya. Ini omong kosong. Ini bukan kesembuhan ilahi. Ini kesembuhan psikologis. Perhatikan komentar dari Herlianto tentang ini. Seminggu setelah Peter Youngren ini seorang pengkhotbah KKR dan pelaku mujizat kesembuhan ilahi. Seminggu setelah Peter Youngren mengadakan KKR kesembuhan ilahi di Bandung, penulis, maksudnya penulisnya adalah Herlianto sendiri. Penulis diundang berkhotbah di gereja GBT di Bandung. Seusai khotbah, didampingi pendeta gereja itu bersalaman dengan jemaat yang berbaris keluar. Ada seorang jemaat yang cacat kakinya dan berjalan menggunakan tongkat penyangga lengan. Datang bersalaman juga dengan pendetanya. Lalu orang itu berkata kepada pendetanya, minggu yang lalu dalam KKR Peter Youngren, saya sudah bisa berjalan tidak menggunakan tongkat. Tapi sampai di rumah saya harus pakai tongkat lagi. Nah, waktu KKR itu siapa yang sembuhkan? Masa sembuhnya cuma di KKR sampai rumah pakai tongkat lagi? Kesembuhan ilahi seperti apa ini? Rasanya ini bukan kesembuhan ilahi. Lebih lanjut, memang promosi kesembuhan ilahi luar biasa. Biasanya disebutkan tokoh-tokoh politik maupun konglomerat yang mengalami kesembuhan instan dalam malam KKR kesembuhan ilahi. Namun beberapa saat kemudian akan kelihatan bahwa mereka sebenarnya belum sembuh, tapi tersugesti untuk merasa sembuh. Lihat saja pengalaman Evander Holyfield. Dia dikatakan menderita sakit jantung dan dipercaya disembuhkan secara mujizat oleh Benny Hinn. Namun kemudian terbukti dari diagnosa dokter tinju bahwa Holyfield memang tidak punya penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang terbentuk dalam waktu lama. Jadi sembuh dari apa? Berikut, urusan penipuan dalam pelayanan KKR kesembuhan ilahi sudah banyak diteliti di Amerika Serikat. Di Amerika banyak sekali kesembuhan. Orang teliti ini kesembuhan. Benar tidak ini kesembuhan? Terjadi banyak penipuan. Ada pendeta atau pengkhotbah penyembuh yang kalau dia khotbah setelah itu dia bilang, di bagian sana, bagian kanan saya ini pada kursi nomor 17 ada seorang perempuan berbaju merah sudah kena kanker payudara 15 tahun. Tuhan beritahu pada saya, di bagian sana ada seorang anak yang kena sakit mah karena dendam sama ibunya sudah 7 tahun tidak damai. Orang berpikir Tuhan bicara pada saya. Itu diteliti oleh para peneliti. Ternyata saudara, itu semua cuma penipuan. Kenapa? Waktu mereka masuk di dalam ruang KKR itu, para penerima tamunya tuh sudah pakai alat penghubung dengan pengkhotbahnya. Jadi penerima tamu ini begitu datang tanya, ibu dari mana, sakit apa, sudah berapa lama, ya. Mereka langsung lihat ini ibu pakai baju merah. Mereka antar duduk di kursi nomor 17. Setelah itu dengan alat komunikasi jarak jauh mereka kasih tahu pendetanya, ada ibu baju merah, kursi nomor 17, sakit kanker payudara 15 tahun. Lalu pengkhotbah itu berkata, Tuhan bicara pada saya. Tuhan apa? Ini penipuan di dalam KKR dan model seperti ini terlalu banyak. Nah, ini dibahas dalam tulisan Herlianto tentang penipuan-penipuan ini, tapi saya tidak omong semua di sini. Saya sambung kepada yang lain. Memang kenyataannya ada 1-2 kesembuhan yang benar-benar terjadi karena iman penderita begitu kuat sehingga mendatangkan belas kasihan Tuhan Yesus. Namun sebagian besar dari yang sembuh dikarenakan sugesti, terpengaruh suasana pujian penyembahan KKR. Tapi biasanya setelah pulang atau diperiksa dokter sesudahnya atau beberapa waktu kemudian penyakitnya tetap ada. Penyakit-penyakit yang seperti psikosomatis mudah terasa sembuh dalam suasana hipnosi massa. Tapi penyakit-penyakit malfungsi seperti keracunan, cacat bawaan polio nyaris tidak disembuhkan.
Kesembuhan banyak terjadi. Kenapa? Itu karena kesembuhan-kesembuhan dari penyakit-penyakit sebagai efek psikologis. Orang kan kalau jiwanya tertekan bisa sakit. Bisa sakit sakit kepala dan sebagainya. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Hati susah mengeringkan tulang. Maka tulang bisa rusak semua, kelihatan loyo karena ini. Begitu hati gembira langsung sembuh. Tapi ini tidak bisa diberlakukan bagi penyakit-penyakit tertentu. Misalnya lu tulang patah, coba lu hati gembira. Saya lihat tulang sambung atau tidak. Tidak bisa. Karena ini tidak berhubungan langsung dengan kejiwaan. Tapi ini faktor psikologi, saudara. Ini bisa. Makanya biasa dalam ciri KKR kesembuhan ilahi, musiknya harus bisa mengangkat jiwa orang sehingga mereka seolah-olah terhipnotis. Dan dalam kasus seperti itu, kesembuhan bisa terjadi. Saya dialog atau komunikasi dengan seorang, katanya ini ada faktor adrenalin dan sebagainya. Dalam kondisi seperti tertentu, adrenalin itu bisa membuat orang bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa. Coba saudara, kalau dalam keadaan normal, coba lu panjat itu tembok, lu bisa? Tidak bisa. Tapi kalau dikejar anjing, tiba-tiba loncat kok lewat. Kalau dalam keadaan normal, coba lu angkat itu mobil, lu bisa geser? Tidak bisa. Tapi seorang teman bercerita, begitu rumahnya kebakaran, mau selamatkan mobilnya, dia dengan dua tangan pegang mobilnya, tarik, dan mobilnya keluar dari rumah. Itu apa? Kondisi psikologis tertentu. Nah, dalam kasus-kasus kesembuhan ilahi, kebanyakan mereka mulai angkat puji-pujian sedemikian rupa, berulang-ulang sampai orang bosan-bosan. Yang waras bosan-bosan. Tapi yang lain tetap, ya, mujizat terjadi di tempat ini. Sekali lagi mereka nyanyi mujizat terjadi, mungkin 20 kali. Dan ini secara psikologis ini menaikkan suasana psikologis seseorang. Maka sejumlah penyakit ini bisa hilang seketika. Ini kesembuhan psikologis. Nanti sampai rumah, begitu psikologisnya kembali normal, sakitnya kembali lagi. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam banyak KKR, mereka kira kesembuhan ilahi terjadi. Sebenarnya bukan kesembuhan ilahi, kesembuhan psikologis yang mereka sangka kesembuhan ilahi. Bahkan ada orang yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang betul tidak ada yang mustahil Tuhan. Bahkan mereka bilang, satu orang bersaksi bahwa saya ini gigi lubang, tapi begitu menyanyi mujizat terjadi di tempat ini, tiba-tiba raba gigi lubang hilang. Masuk. Herlianto lagi. Kita perlu berhati-hati mendengar promosi bombastis mengenai kesembuhan yang dialami orang penting atau konglomerat tertentu. Dan kita pun jangan begitu saja menolak kesaksian demikian yang mungkin benar. Tuhan bisa buat juga. Tapi yang paling tepat adalah mengujinya dengan catatan dokter atau rumah sakit mengenai track record penyakitnya sebelum dan sesudah mengalami kesembuhan ilahi. Dan apakah kesembuhan pasca kesembuhan ilahi bersifat kekal atau nanti kembali lagi penyakitnya yang dianggap sudah hilang, yang ternyata belum hilang juga. Jadi kalau memang ada kesembuhan ilahi, periksa dokter. Kalau dokter mengatakan tidak ada lagi, nah itu kesembuhan ilahi. Tapi kalau sikon tertentu, dia merasa sembuh, sudah sembuh di lapangan Polda. Begitu sampai rumah, sakit lagi. Saya kira saya pernah, kalau tidak salah ingat, saya pernah bicara dengan teman yang urusan majalah Gloria di sini. Begitu KKR di Polda, dia lihat orang-orang mana yang mengaku sembuh. Habis itu dia cari, dia minta alamatnya, 1 minggu kemudian cari ke rumah. Banyak yang sakit kembali. Kalau begitu, itu kesembuhan ilahi apa? Yang dalam waktu relatif singkat bisa penyakitnya kembali. Tidak. Itu pasti bukan kesembuhan ilahi. Itu penyembuhan psikologis. Mereka mengangkat jiwa orang dengan musik. Dan kalau musik sudah bunyi, mereka bulu badan berdiri, mereka bilang ini Roh Kudus bekerja. Ya, coba. Sementara pujian penyembahan, listrik mati, Roh Kudus hilang. Ini kesembuhan psikologis. Nah saudara, ada 3 hal yang biasa dipakai sebagai dasar
mengatakan bahwa orang yang mengalami kesembuhan ilahi itu bisa kambuh lagi penyakitnya. Mereka mengatakan dalam kitab suci orang yang dibangkitkan dari kematian mati lagi. Tapi alasannya ini kita bicara penyakit, bukan bicara mati. Ada yang mengatakan ada orang yang kerasukan bisa kerasukan lagi. Ini bicara penyakit, bukan bicara kerasukan. Dan yang lain mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tapi masalahnya yang lebih buruk belum tentu penyakit yang sama. Mungkin Tuhan memberikan hukuman sehingga dia mengalami hal yang lebih buruk. Tapi tidak harus penyakit yang sama. Jadi saudara, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam kasus kesembuhan ilahi, penyakit yang disembuhkan tidak bisa kambuh dalam waktu yang singkat. Jikalau masih kambuh, maka itu bukan kesembuhan ilahi. Biarlah semua belajar ini supaya mengerti. Karena begitu banyak populer KKR kesembuhan ilahi sampai bosan-bosan. Tapi firman Tuhan menasihatkan kita dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka ialah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Mujizat palsu yang bagaimana? Yang model begini. Saya baca di internet ada satu orang yang dia matanya agak rabun-rabun, lihat tidak jelas, maka harus pakai kacamata minus sekian. Begitu di atas panggung KKR, sudah sembuh. Lalu pengkhotbah bilang, sudah sembuh. Untuk apa lagi pakai kacamata? Kacamatanya diangkat, taruh di lantai, hancur kacamatanya. Dan dia pulang saudara, besoknya kabur kembali. Dan akhirnya dia bilang, saya terpaksa mengeluarkan biaya ulang, beli kacamata ulang. Kesembuhan ilahi seperti apa? Tidak, itu bukan kesembuhan ilahi. Saya sangat yakin itu kesembuhan psikologis. Dan saya juga sangat yakin kesembuhan-kesembuhan yang dipopulerkan dalam KKR-KKR banyak-banyak sekarang ini, mayoritas adalah kesembuhan psikologis dan bukan kesembuhan ilahi. Karena itu kalau ada acara KKR, pergi duduk paling depan, perhatikan setiap detail apa yang terjadi. Kita tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa sembuhkan, bisa. Tapi kesembuhan ilahi punya ciri-ciri sendiri. Dengan 3 ciri ini, perhatikan setiap kesembuhan ilahi yang terjadi. Ujilah apakah itu benar-benar kesembuhan ilahi atau cuma kesembuhan psikologis saja. Ini hal pertama yang saya bahas. Sekarang hal yang kedua. Larangan bagi si kusta. Setelah Yesus menyembuhkan si kusta ini, Yesus lalu memberi larangan kepada dia. Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitakan hal ini kepada siapapun juga. Jangan beritakan ini, maksudnya apa? Bahwa kamu disembuhkan oleh saya, jangan beritahu. Bahkan menurut versi Markus, Yesus bukan hanya memberi larangan, tapi memberi larangan keras. Markus 1 ayat 34. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Artinya rahasiakanlah bahwa aku yang menyembuhkan kamu. Peringatan ini jangan memberitahukan kesembuhan terhadap siapapun. Dan memang dalam banyak kasus kesembuhan, Matius 9 ayat 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Dia menyembuhkan orang buta lalu larang, jangan omong-omong. Markus 5. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Jangan omong-omong. Markus 7. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efatha, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, seketika itu terlepaslah pulalah pengikat lidahnya, lalu berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan pada orang-orang yang ada di situ, jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Aneh ya. Yesus menyembuhkan, tapi larang orang bersaksi. Larang orang cerita, larang orang mempublikasikan mujizat kesembuhan ilahi yang sudah mereka alami. Kenapa Yesus larang, saudara?
Ada banyak penafsiran. Saya baca sejumlah literatur tafsiran. Para penafsir tidak sama pikirannya. Yang lain tafsir begini, yang lain tafsir begitu. Ada yang menafsir begini. Yesus bukan larang orang kusta itu cerita sama orang lain. Tapi dia larang jangan cerita orang lain sebelum lu menghadap imam. Yang lain lagi menafsirkan bahwa kalau orang Yahudi itu percaya kalau Mesias datang dia akan mentahirkan orang kusta. Kalau Yesus ternyata bisa mentahirkan orang kusta, buat orang buta melihat, orang mati bangkit dan sebagainya, ini agaknya Mesias. Jadi kalau nanti populer bahwa Yesus adalah Mesias, orang-orang akan datang paksa dia jadi raja. Padahal Yesus tidak pernah mau jadi raja. Jadi raja saja tidak, apalagi wali kota. Nanti kalau dia dinobatkan jadi raja, akan ada masalah besar. Masalah besarnya akan melawan atau konflik dengan pemerintahan politik Romawi pada masa itu. Yesus tidak mau itu terjadi. Karena itu jangan omong-omong. Yang lain mengatakan Yesus melarang orang ini, jangan beritakan dulu. Lu diam-diam kau belajar dulu. Nanti suruh paham baru pergi omong. Jangan baru bertobat ini hari langsung lu pergi keliling ini kamu khotbah. Makanya itu juga peringatan bagi orang-orang agama lain yang baru bertobat masuk Kristen. Jangan buru-buru khotbah. Pergi belajar dulu teologi baik-baik. Supaya nanti kalau khotbah tidak ngalor ngidul. Kalau lu mantan dukun, begitu bertobat belajar Alkitab baik-baik. Jangan bawa itu dunia perdukunan lalu tulis buku sebanyak-banyaknya. Dunia roh, dunia perdukunan. Tapi bukan dari Alkitab. Tapi dari pengalaman sebagai mantan dukun. Jadi ada orang mengatakan Yesus mau dia belajar dulu. Baru ngomong. Yang lain menafsirkan begini. Yesus maunya dikenal sebagai juru selamat dosa. Tapi kalau semua kasus kesembuhan diceritakan, dia akan lebih terkenal sebagai penyembuh. Yesus tidak mau dikenal sebagai penyembuh. Yesus mau dikenal sebagai juru selamat. Ini sejumlah penafsiran yang saya rekap dari sejumlah buku tafsiran. Tapi saudara, saya sendiri memikirkan, biarpun tafsiran-tafsiran ini menarik, tapi menurut saya tafsiran-tafsiran ini tidak sesuai dengan konteks. Kalau begitu saudara, sebenarnya kenapa sampai Tuhan Yesus melarang jangan cerita-cerita? Sebentar bagian belakang akan saya jawab. Kenapa? Tapi pokoknya sekarang ada perintah, ada larangan dari Yesus. Jangan cerita. Apakah si kusta ini taat larangan ini? Markus 1 ayat 45. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Cilaka ini orang ya. Baru saja dapat berkat kesembuhan, sudah lantas melanggar perintah Tuhan. Banyak kita seperti ini ya. Berdoa, Tuhan berikanlah saya anak. Begitu Tuhan kasih anak, sibuk urus anak, tidak bisa pergi gereja lagi. Baru minta Tuhan berikanlah saya mobil. Begitu Tuhan kasih mobil dapat berkat, hari Minggu pergi piknik ke Tua Dale, lupa kebaktian. Minta pekerjaan, Tuhan kiranya berikan pekerjaan. Begitu pekerjaan Tuhan beri, lalu dia sibuk kerja lembur sampai pelayanan sudah tidak jalan lagi. Berapa banyak kita seperti itu, baru saja mengalami mujizat kuasa Tuhan, lantas langsung mengecewakan Tuhan. Si kusta ini begitu. Tuhan sendiri larang, jangan cerita. Tapi dia bukan hanya cerita, dia menyebar kemana-mana. Lalu gara-gara dia menyebar, apa yang terjadi? Akibatnya apa? Akibatnya saudara, coba lihat Markus 1 ayat 45. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ini lu gara-gara lu, akhirnya Yesus tidak bisa terang-terangan masuk ke kota. Tapi akhirnya karena tidak bisa masuk kota, ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ini gara-gara dia cerita, pelayanan Yesus jadi terhambat. Mestinya Yesus bisa masuk kota dengan bebas, memberitakan firman dengan bebas. Gara-gara dia cerita kemana-mana, Yesus tidak berani masuk kota. Masuk kota berarti orang keroyok dia. Dan ini bisa
tidak bagus bagi pelayanannya. Lihat Wycliffe Bible Commentary. Sayang sekali orang itu mengabaikan peringatan tersebut sehingga banyak mempersulit Kristus. Gara-gara dia omong, dia bikin Kristus sulit. Juga gara-gara dia omong, akibatnya apa? Dia pasti cerita. Lu lihat saya ini bukan cuma kusta, penuh kusta. Tapi lu boleh periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembuh total. Kenapa? Yesus yang sembuhkan saya. Jadi kalau lu sakit apa di bapak tua saja, pasti beres semua. Lu lihat beta ini. Nah, gara-gara dia cerita begitu, lalu Lukas 5 ayat 15. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah banyak orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi gara-gara dia cerita, banyak orang cari Yesus. Memang ada yang mau dengar firman, tapi yang lain itu mau disembuhkan. Kira-kira yang datang untuk dengar firman dengan yang datang disembuhkan banyak mana? Sudah pasti yang datang kesembuhan. Yesus sudah tinggal di kampung-kampung saja masih banyak orang datang cari dia disembuhkan. Apalagi kalau dia masuk kota. Karena itu maka Yesus tidak jadi masuk kota. Sulit masuk kota, nanti heboh. Nanti semua orang rumah sakit bisa bubar. Semua datang pada Yesus. Makanya Yesus sudah tahu ini. Yesus larang, jangan cerita-cerita. Tapi dasar si kusta ini, dia cerita keliling. Semua orang datang berbondong-bondong, mayoritas datang cari untuk disembuhkan. Nah, begitu banyak orang datang cari Yesus untuk disembuhkan, apa yang Yesus lakukan? Sembuhkan mereka? Lihat Lukas 5, 15, 16. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, gara-gara si kusta cerita, orang banyak cari Yesus. Yesus tahu paling banyak datang ini cari mujizat, cari kesembuhan. Dan Yesus kelihatannya tidak suka seperti itu. Dan karena itu dia mengundurkan diri, kasih tinggal mereka. Ini mengajarkan pada kita dua hal penting. Pertama, Yesus lebih mementingkan pemberitaan firman Tuhan dari penyembuhan orang sakit. Mengapa Yesus larang si kusta tadi menyebarkan berita? Karena Yesus tahu, kalau sudah cerita ini menyebar, banyak orang akan datang cari dia untuk disembuhkan. Dan kalau banyak orang datang cari dia untuk disembuhkan, Yesus akan kehilangan kesempatan atau minimal kekurangan kesempatan untuk beritakan firman. Waktu untuk beritakan firman di mana lagi? Mau khotbah berapa lama? Ini orang sakit ada 7.000. Kapan mau khotbah? Minimal pelayanan firman terganggu karena banyak orang datang hanya untuk disembuhkan. Karena itu Yesus tahu hal ini, makanya dia larang. Ingat, jangan omong-omong. Perhatikan kembali ayat ini ya, Markus 1 ayat 45. Tetapi orang ini pergi memberitakan peristiwa itu, menyebarkan kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Seandainya dia tidak cerita, Yesus bisa masuk dengan bebas ke kota dan mengajar firman. Tapi gara-gara dia cerita, Yesus tidak lagi bisa beritakan firman di kota. Bahkan dia sudah tinggal di pelosok-pelosok pun, orang masih cari dia dan cari dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dalam Lukas 5 ayat 15. Banyak orang, tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ini sesungguhnya alasan Yesus larang. John Calvin berkata, karena itu kita mempelajari alasan mengapa Kristus tidak ingin mujizat ini disampaikan atau diberitakan begitu cepat. Itu adalah supaya ia mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang lebih banyak untuk pengajaran. Manusia umum begitu ingin menuntut mujizat sehingga tidak ada tempat yang tersisa untuk doktrin. Dia ingin supaya mereka semua lebih memperhatikan firman daripada tanda. Yesus mau orang-orangnya lebih perhatikan firman daripada tanda, daripada mujizat, daripada kesembuhan. Nah, ketika orang-orang banyak berbondong cari dia, dia mengundurkan diri.
Sikap ini mengundurkan diri dari orang banyak tidak pernah terjadi pada saat dia mau beritakan firman. Orang-orang datang dengar firman, Yesus tidak mau kasih firman. Dia pergi, itu tidak pernah ada. Tapi begitu orang cari mujizat, dia pergi tinggalkan orang yang cari mujizat. Ini semua menunjukkan saudara, bahwa bagi Yesus, pemberitaan firman itu jauh lebih tinggi nilainya dari sekedar menyembuhkan orang sakit. Biarpun dalam banyak kesempatan dia mau menyembuhkan. Tapi bagi Yesus, pemberitaan firman nomor 1. Mujizat dan lain itu nomor 2 atau nomor sekian. Tapi firman Tuhan mesti nomor 1. Kalau kesembuhan menghambat firman, dia tinggalkan orang sakit. Dia tidak mau sembuhkan. Tapi dia tidak pernah meninggalkan pemberitaan firman atau pemberitaan Injil. Perhatikan lagi kata-kata Calvin. Ia menghindari kerumunan banyak orang karena dia melihat bahwa dia tidak bisa memuaskan keinginan dari orang-orang itu tanpa melakukan begitu banyak mujizat, sehingga membuat mereka tidak bisa berpikir benar tentang ajarannya. Maksud Calvin adalah kalau terlalu banyak orang meminta kesembuhan dan kalau Yesus menuruti semua keinginan mereka, menyebabkan orang ini tidak lagi bisa berpikir tentang pengajarannya, tidak berpikir tentang doktrin yang diajarkan, tidak berpikir tentang kebenaran yang dia sampaikan atau ajaran yang dia sampaikan. Dan karena itu Yesus lalu menghindar orang-orang seperti itu. Sikap Yesus ini jelas berbeda dengan kebanyakan KKR sekarang yang lebih menonjolkan mujizat daripada firman. Atau kalau ada firman, biasa firman hanya sekedar pengantar kepada mujizat. Ada KKR kesembuhan ilahi di Kupang sini. Promosinya sudah besar-besaran, ada yang khotbah. Tapi khotbahnya berapa? 10 menit. Kesembuhan ilahi berapa? 3-4 jam. Tapi khotbah 10 menit, coba kalau 10 menit khotbah masih bagus baik. Khotbah putar keliling sini sana tidak jelas. Tapi kesembuhan memakan 4-5 jam. Ini menunjukkan dalam KKR kesembuhan diangkat lebih tinggi dari firman. Tapi ini berbeda dengan sikap Yesus. Menurut saya, gereja-gereja, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang terlalu menekankan mujizat kesembuhan lebih dari firman, mesti belajar dari Yesus. Yesus tidak mau mengorbankan kepentingan firman Tuhan dengan mujizat atau kesembuhan. Saudara, sikap seperti ini kebanyakan ini salah. Yesus sendiri sumber kesembuhan, tapi tidak mau menggeser firman Tuhan dengan kesembuhan. Banyak orang sekarang bukan sumber kesembuhan, hanya alat untuk kesembuhan. Itu pun kalau memang dia alat dari Tuhan. Tapi mereka menggeser firman. Sikap Yesus ini harus mengajarkan kepada kita. Sebagai jemaat, kita juga mesti mengutamakan firman jauh lebih tinggi dari semua hal yang lain. Musik perlu. Musik bagus, mendukung. Tapi jangan terlalu menaruh perhatian pada musik jauh lebih tinggi dari firman. Sehingga orang cari gereja tidak peduli mau firmannya amburadul tidak apa-apa, yang penting musik bagus. Itu berarti orang cari musiknya bukan cari firman. Firman harus diutamakan lebih tinggi dari liturgi. Ada banyak orang setel liturginya sebagus mungkin, tapi firmannya tidak. Firman harus diutamakan lebih tinggi dari doa syafaat. Dalam banyak gereja, khotbah 10 menit, 15 menit, doa syafaat 40 menit. Jangankan firman sedikit, doa syafaat panjang. Kita saja kalau firman sudah panjang, doa syafaat sama panjang, kita sudah mengomel di belakang. Jangan utamakan doa syafaat lebih dari firman. Jangan utamakan warta jemaat lebih dari firman. Dalam banyak gereja baca warta jemaat sampai orang mabok-mabok. Ada persembahan dari si A 7.000, persembahan dari si B 3.000, persembahan dari si C 4.500. Tulis saja nanti mereka baca di rumah, kalau ada pertanyaan baru tanya. Jangan bikin habis waktu dengan baca warta jemaat. Tapi firman Tuhan diberikan tempat yang sangat sedikit. Kenapa saudara? Dalam gereja Protestan mimbar mesti di tengah. Karena mimbar simbol dari pemberitaan. Karena itu maksudnya firman Tuhan harus jadi sentral dari gereja. Jangan utamakan apapun lebih dari firman. Termasuk di dalam acara-acara gereja-gereja yang melakukan doa kesembuhan dan sebagainya. Jangan menggeser firman Tuhan. Semua penting, tapi firman Tuhan harus lebih
ditekankan. Termasuk kalau saudara cari gereja, jangan cuma cari gereja yang musik bagus, liturgi bagus dan sebagainya, tapi tidak peduli apakah firman Tuhan yang disampaikan benar atau tidak, baik atau tidak. Cari gereja yang sungguh-sungguh memberitakan firman. Ini pelajaran pertama. Yesus lebih mengutamakan firman daripada kesembuhan. Kedua, pelajaran kedua adalah Yesus tidak selalu menyembuhkan orang yang sakit yang datang padanya. Tidak selalu. Banyak orang berbondong-bondong datang, minta disembuhkan, Yesus justru meninggalkan mereka. Ini perlu diperhatikan. Ada banyak orang Kristen sekarang percaya, Tuhan selalu mau sembuhkan. Sakit apa saja, pasti Tuhan mau sembuhkan. Dan pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah, kebanyakan dari kalangan karismatik, mereka cuma ambil 1-2 ayat. Baca, lalu beri kesimpulan, Tuhan pasti sembuhkan siapa saja. Mereka ambil misalnya Matius 12 ayat 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Nah itu, Tuhan sembuhkan semua. Juga Matius 14 ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang. Lalu Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Dari 3 ayat ini Yesus menyembuhkan semua. Lalu mereka berkesimpulan, nah ini sebagai bukti Yesus selalu mau menyembuhkan semua orang sakit. Saudara, sakit apa saja datang, Yesus pasti mau menyembuhkan. Tapi saudara, menurut saya mereka cuma lihat sebagian ayat, tidak lihat ayat yang lain. Mereka lupa lihat Lukas 15 ayat 15-16. Begitu orang datang, Yesus tidak menyembuhkan satu pun tidak. Tapi dia justru mengundurkan diri, tidak mengadakan kesembuhan satu pun. Dalam Yohanes 5 ayat 1-9, penyembuhan di kolam Bethesda. Saudara, ada banyak orang sakit kan? Begitu malaikat datang goyang air rebutan, berarti ada banyak orang sakit di situ. Yesus pergi ke sana. Dia bicara dengan orang lumpuh yang 38 tahun itu dan dia sembuhkan. Ada banyak orang sakit, Yesus sembuhkan semua? Tidak, satu saja yang dia sembuhkan. Dalam Lukas 15 ayat 15-16, satu pun tidak sembuh. Dalam Yohanes 5, hanya satu yang sembuh. Bahkan saudara, Paulus sendiri doa minta kesembuhan, Tuhan tidak kasih. Lihat 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus diberi duri dalam daging. Duri dalam daging ini apa? Banyak penafsir mengatakan bahwa ini kelihatannya penyakit fisik yang dialami oleh Paulus. Makanya Paulus itu jalan-jalan dengan anak buahnya Lukas. Lukas itu tabib. Kenapa Paulus bawa tabib? Kelihatannya karena dia sakit. Sakit apa? Ada yang menduga ini sakit mata. Sakit mata berat karena dia mendapatkan penglihatan di Damsyik. Itu membuat matanya itu bermasalah. Makanya dia tidak bisa tulis surat sendiri. Surat-surat Paulus ini jangan bilang Paulus tulis sendiri. Tidak, juru tulis yang menulis. Kadang-kadang saudara baca di bagian salam, lalu di situ ditulis salam. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Artinya isi surat ditulis oleh juru tulis. Pas mau salam, Paulus tambah, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Jadi kelihatannya ada persoalan dengan matanya. Dan ini diteguhkan, entah mata ini sakit benar atau tidak, tapi bisa dipastikan Paulus ini punya sakit tertentu. Dalam Galatia 4 ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Paulus ini punya sakit. Dugaan sakit mata. Tapi sakit apa? Kita tidak tahu. Persisnya tidak tahu. Tapi pasti sakit. Dan ini mungkin yang dia bilang ada duri dalam daging. Nah, tentang sakit ini Paulus berkata dalam ayat 8. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku.
Apakah Tuhan menyembuhkan Paulus? 3 kali aku berseru. Dia minta kesembuhan. Kan bagus kalau Tuhan sembuhkan dia. Toh dia bisa pelayan lebih bagus. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia aku. Artinya Tuhan bilang, aku tidak mau menyembuhkan kamu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kadang Tuhan mau menyembuhkan, kadang tidak mau. Satu hal yang berkaitan dengan ini adalah seringkali adalah orang selalu mengaitkan sembuh atau tidak sembuh dengan iman atau tidak iman. Jadi dalam kasus ini kita lihat, kalau mereka mengatakan kalau orang tidak sembuh itu karena tidak beriman. Ini penting sekali. Pandangan ini tidak fair. Kenapa? Kalau ada acara kesembuhan, doa kesembuhan, begitu ada orang yang sembuh, wah, pendetanya punya iman kuat. Dia doa banyak orang sembuh. Begitu tidak sembuh, lu yang tidak beriman. Kok enak? Kalau sembuh saya beriman. Kalau tidak sembuh lu tidak beriman. Saudara, ini jelas salah. Kadang memang Tuhan mau iman menjadi syarat. Jadilah sesuai imanmu. Tapi kebanyakan Tuhan tidak menjadikan iman menjadi syarat. Ada orang beriman sungguh-sungguh, Tuhan tidak sembuhkan. Siapa? Paulus. Ada orang tidak beriman, Tuhan mau sembuhkan. Siapa? Orang di kolam Bethesda. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, saya sudah di sini sekian lama tahun. Begitu malaikat goyang air, yang lain masuk duluan. Kelihatannya tidak ada iman. Tapi Tuhan bilang, angkatlah, bangunlah, jalan, pulang. Sembuh. Dia tidak beriman, Tuhan sembuhkan. Paulus beriman, Tuhan tidak sembuhkan. Karena itu saudara, harus disimpulkan pada akhirnya kesembuhan bukan bergantung iman yang berdoa, bukan bergantung iman yang didoakan, tapi bergantung kehendak Tuhan. Herlianto mengatakan, jadi kesembuhan bukan terletak pada kekuatan si penginjil, dan ketidaksembuhan bukan terletak di tangan si penderita, melainkan apakah Tuhan berkenan atau tidak. Karena itu juga saudara ya, iman tidak selalu menunjukkan. Karena itu salah lagu populer, bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Tidak selamanya benar. Asal percaya semua sakit hilang. Ada orang percaya sakit tidak hilang, seperti Paulus. Ada orang tidak percaya sakit hilang, seperti orang di kolam Bethesda. Karena itu biar lagu ini populer, lagu ini salah. Banyak lagu salah ya. Hari ini harinya Tuhan. Salahnya di mana? Udah tahu salahnya? Pikir baik-baik. Nanti berikutnya saya akan kasih tahu salahnya di mana. Jadi saudara, kebenaran ini Tuhan tidak selamanya mau menyembuhkan orang. Kebenaran ini harus membawa beberapa aplikasi praktis pada kita. Pertama, jangan terlalu termakan iklan-iklan KKR yang bombastis, yang menjamin siapa saja datang lumpuh, buta, tuli pasti sembuh. Jangan termakan itu. Menurut saya orang-orang yang bikin seperti itu mereka tidak memahami Alkitab dengan cukup benar. Bayangkan iklan-iklan seperti ini. Yesus penyembuh, kalau bisa baca. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, ketergantungan narkoba diselesaikan, dan seterusnya semua disembuhkan. Coba periksa, semua sembuh. Ini terlalu bombastis. Iklan seperti ini, kesembuhan ilahi. Sudah ratusan orang disembuhkan di Indonesia maupun di Singapura. Sekarang giliran Anda. Coba pergi, kalau tidak sembuh bagaimana? Ini terlalu bombastis. Semua ini terus. Kita akan terus menyaksikan kebesaran Allah melalui mujizat yang terus berlangsung. Mujizat terus. Saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Mujizat itu penyimpangan dari keadaan normal. Lah kalau mujizatnya terus, berarti yang tidak normal itu terus. Yang tidak normal terus, maka yang tidak normal jadi normal. Sehingga yang normal lalu menjadi tidak normal, sehingga yang normal itu menjadi mujizat. Kan? Kalau sekarang normalnya orang mati tidak bangun. Itu normal. Begitu ada orang mati bangun, wih mujizat. Tapi kalau tiap hari mujizat, berarti setiap orang mati mesti bangun.
pada saat orang mati tidak bangun, itu mujizat. Saudara, ada mujizat. Di air Nona itu orang mati-mati terus. Jadi mujizat tidak bisa terjadi tiap hari. Mujizat itu penyimpangan. Jadi kapan Tuhan mau melakukan penyimpangan, ya dia lakukan. Maka mujizat tidak bisa terus. Tapi yang ini saudara, kita akan terus menyaksikan kebesaran Allah melalui mujizat yang terus berlangsung. Ini menurut saya saudara terlalu bombastis. Seperti terus yang lain lagi. Ya. Ini juga kutip ayatnya salah. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini ayat dikutip di luar konteks dari kitab Ayub. Ya. Di atas pemulihan, kesembuhan, zaman, kuasa dan sebagainya terlalu bombastis. Saudara pikirkan ini. Tuhan tidak selamanya mau menyembuhkan orang. Kadang dia mau, kadang tidak. Karena itu kalau mau bikin KKR, bawalah orang sakit, buta, tuli, lumpuh, bawa semua. Yang lain bisa sembuh, yang lain tidak. Mari. Kan begitu. Kalau saya yang bikin KKR kesembuhan begitu. Bawa tuli, buta, lumpuh, bawa semua. Berapa yang sembuh Tuhan sembuhkan. Yang tidak sembuh ya sudah pulang. Kan begitu. Jadi tidak masalah. Kalau sembuh ya Tuhan sembuhkan saudara. Kalau tidak sembuh jangan salahkan saya. Ya kan? Bukan saya yang menyembuhkan. Walaupun kebanyakan saya doa orang mati. Mulai dari Oktober setelah saya menikah sampai sekarang biasa pergi kunjung orang doa sudah tamat 3 orang mati. Makanya kemarin kunjungi adik Grace di rumah sakit, saya tanya, adik Grace mau sembuh? Mau. Nah kalau begitu Ibu Desi yang berdoa saja. Jadi saudara, kesembuhan tergantung Tuhan. Kita cuma alat. Kalau Tuhan pakai kita, sembuh terjadi. Kalau tidak, ya sudah. Ini hal pertama, jangan terlalu terpengaruh iklan-iklan KKR yang bombastis. Kedua saudara, jangan terlalu mengagungkan pendeta atau penginjil yang bisa lakukan kesembuhan. Mereka cuma alat, kalau Tuhan mau pakai sembuh. Biarpun saya doa orang mati. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya menyembuhkan orang kan bisa. Termasuk Tuhan pakai saya untuk mematikan orang. Kan sama saja, bisa. Saya punya karunia doa penyerahan. Jangan terlalu mengagungkan mereka. Seolah-olah mereka semacam dewa yang menentukan sembuh atau tidak dari mereka. Mereka alat. Pasrah saja pada kehendak Tuhan. Ada orang kami punya keluarga yang ini orang sudah sekarat. Sudah nafas satu-satu. Kalau saya kan doa serahkan sudah ya. Tapi mereka tidak mau serahkan. Mereka bilang ada orang bikin jadi ada sesuatu batu ke apa di sini. Dalam nangis kami cabut. Dalam nangis kami cabut. Banyak orang sudah. Kok cabut-cabut terus cabut apa? Ya. Kita usir mereka keluar semua. Sudah, jangan doa lagi. Saya yang berdoa. Saya berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebelum saya doa amin, kiri kanan semua menangis. Oh, sudah selesai. Kan begitu lebih baik. Begitu lebih baik menurut saya daripada kita paksa Tuhan. Karena itu jangan terlalu mendewakan mereka. Banyak orang mendewakan Pariaji, seolah-olah dia dewa turun dari langit. Kalau dia dipakai Tuhan benar pun tidak boleh mendewakan dia. Tapi saya yakin dia tidak dipakai Tuhan, tapi setan. Kenapa? Mujizatnya palsu. Pakai perjamuan untuk mujizat, pakai minyak urapan. Kalau ditinjau dari Alkitab, minyak urapan tidak boleh diberikan pada orang awam. Baca di Alkitab. Siapa memberikan minyak urapan pada orang awam, orang itu harus dihukum mati. Jadi kalau kita hidup dalam zaman perjanjian lama, Pariaji mesti dihukum mati. Karena dia bikin minyak urapan, lalu dibagi-bagi. Dia doakan lalu ekspor ke Singapura dan sebagainya. Waktu doa untuk ekspor saya ada di Geraha SA Surabaya. Saya hadir waktu itu. Banyak di meja doa, minyak ini akan kita ekspor ke Singapura. Dan banyak orang pergi ke sana, datang bawa ini minyak urapan di sini sebagainya. Yang lain doa tidak mau. Mau Pariaji. Ini mendewakan orang. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia dipakai Tuhan, dia cuma alat. Apalagi kalau dia bukan dipakai Tuhan. Kita tidak boleh mendewakan. 3. Kalau ada saudara atau teman, kakak, adik yang sudah sakit tidak sembuh-sembuh, jangan buru-buru tuduh, lu tidak beriman sih. Dia mungkin sudah beriman.
Tapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan dia, mau apa? Mungkin saja dia tidak beriman, tapi tidak pasti dia tidak sembuh karena tidak beriman. Jadi jangan buru-buru tuduh orang yang tidak sembuh karena tidak beriman. Juga keempat, kalau saudara sakit dan mau didoakan, ini kan tergantung Tuhan. Jadi tidak usah paksa Tuhan. Seperti orang kusta minggu lalu, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya SMS dengan Pak Budi Asali, bagaimana, sudah kesehatan sudah baik. Dia bilang yang ini sudah hilang, ini sudah hilang, ini sudah hilang. Tapi yang ini sudah tidak bisa lagi. Suara nyaris hilang, tidak bisa berubah. Terus saya bilang, terus menyembuhkannya bagaimana? Dia bilang, tidak tahu juga. Saya kirim dia ayat, cukup sudah, mungkin Tuhan mau. Cukup sudah kasih karunia-Nya bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasanya jadi sempurna. Juga beliau balas, mungkin begitu. Jadi kita cuma meminta kepada Tuhan, jika Tuhan mau. Karena itu, kalau sembuh, bersyukurlah. Kalau tidak sembuh, jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah. Ketiga, terakhir. Perintah bagi si kusta. Setelah larangan, ada perintah. Ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus suruh, pergilah kepada imam, perlihatkan diri pada imam. Dan hal yang sama dia lakukan bagi 10 orang kusta yang dia sembuhkan. Dalam Lukas 17 ayat 14. Lalu dia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka jadi tahir. Mengapa Yesus perlu menyuruh? Dia sudah menyembuhkan mereka. Dia suruh harus pergi kepada imam. Suruh perlihatkan diri pada imam. Karena ini berhubungan dengan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama mengatur kalau ada orang sakit kusta, kalau dia mengaku disembuhkan, maka imam yang harus menentukan. Dia harus datang, imam memeriksa dia sedemikian rupa, periksa kepalanya, periksa kulitnya, seluruh tubuhnya, baru imam kasih keputusan ya tahir. Dengan keputusan dari imam, dia boleh diterima kembali dalam masyarakat. Minggu lalu saya sudah jelaskan, kalau orang kena kusta, dikucilkan dari masyarakat. Hanya imam yang bisa memberikan pernyataan tahir, baru dia diterima di dalam masyarakat. Kalau imam belum kasih keputusan, hasil pemeriksaan, tidak bisa. Itu aturan perjanjian lama. Silakan baca dalam Imamat 13 sampai Imamat 14. Saya kutip saja Imamat 14 ayat 2. Yang harus menjadi hukum tentang orang sakit kusta pada hari pentahirannya, dia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, jadi dia harus dibawa ke imam. Imam harus memeriksa dia. Nah, kalau benar-benar sembuh, ada aturan. Lu sudah sembuh, mesti ada peraturan berikan persembahan. Berikan persembahan, bagaimana. Oh, dia mesti kasih burung. Ya, burungnya mesti dipotong, dibikin bagaimana, darahnya dipercikan di mana-mana. Baca di Imamat 14, lengkap di sana. Dia mesti ganti baju, potong rambut dan sebagainya. Itu semua aturannya. Jadi harus ke imam, tidak bisa tidak ke imam. Di sini saudara terlihat ada firman Tuhan di dalam Imamat 14. Orang sakit kusta kalau sembuh harus ke imam. Yesus menyembuhkan orang di sini, lalu dia suruh orang ke imam. Berarti Yesus sendiri mau taat hukum Taurat. Yesus sendiri mau taat firman di dalam Imamat 14. Dia tidak semena-mena karena dia sembuhkan orang melanggar ini aturan. Tidak, dia tetap taat ini aturan. Dan karena itu juga dia bukan hanya taat aturan ini, dia suruh orang lain ini taat juga, pergi kepada imam. Memang sekarang itu termasuk dalam hukum seremonial, hukum upacara perjanjian lama. Sekarang setelah Yesus mati, hukum itu dihapus. Maka sekarang kalau ada orang kusta dan sembuh, tidak usah ke imam lagi. Kenapa? Hukum itu sudah dihapus. Karena itu hukum seremonial. Waktu Yesus mati, semua seremonial dihapus. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya.
Ini hanya untuk hukum seremonial. Kalau hukum moral seperti 10 hukum, tetap berlangsung selama-lamanya. Tapi hukum upacara, mesti korban kambing, korban domba. Kalau haid tidak boleh masuk bait Allah. Kalau tidak boleh makan daging, babi, anjing dan sebagainya. Itu semua seremonial. Begitu Yesus mati, dia membatalkan semua hukum ini. Karena itu, Imamat 13-14 juga batal setelah Yesus mati. Tapi sekarang, pada saat Yesus menyembuhkan si kusta, dia belum mati. Karena dia belum mati, Imamat 14 masih berlaku. Karena itu dia taat Imamat 14. Bahkan bukan hanya taat, dia juga suruh si kusta ini mesti taat firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Jadi di sini, Yesusnya taat kepada hukum, dan dia juga memerintahkan orang lain taat kepada hukum. Ini menjadi teladan bagi kita. Saudara mungkin sudah taat kepada firman Tuhan, tapi setelah saudara taat pada firman Tuhan, apakah saudara selalu mengupayakan orang lain juga taat firman? Atau tidak? Kalau saudara sudah taat firman, apakah saudara juga berusaha anak-anakmu taat firman? Kalau saudara taat firman, apakah saudara berusaha istri suamimu taat firman? Orang tuamu taat firman? Kakak adik juga diusahakan taat firman? Kalau saudara adalah seorang yang taat firman, apakah saudara sudah berusaha temanmu dan pacarmu juga untuk taat pada firman? Atau saudara taat dan tidak peduli mereka mau taat atau tidak, itu urusan mereka? Tidak, saudara. Yesus memberi teladan, dia sendiri taat dan dia suruh orang lain taat juga kepada firman. Ada banyak kasus di mana orang tua taat firman, cinta Tuhan, tapi anak-anaknya hidup secara kacau balau. Imam Eli, seorang imam di rumah Tuhan, anaknya Hofni dan Pinehas memalukan dengan dosa-dosa mereka. Bahkan Samuel, seorang nabi dan seorang imam, mengalami kasus yang sama. Samuel tidak diragukan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi begitu Samuel tua, apa yang terjadi? 1 Samuel 8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat 3. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ada banyak orang tua taat, tapi anak-anaknya hidup secara kacau balau. Ada banyak suami taat Tuhan, tapi istrinya kacau balau. Banyak istri taat Tuhan, tapi suaminya kacau balau. Saudara, di sini kita belajar bukan hanya taat firman, tapi mengupayakan agar orang lain pun mau taat kepada firman Tuhan. Jikalau kenyataan seperti ini saudara hadapi, saudara taat Tuhan, tapi kakak belum, adik belum, anak belum, suami istri belum, usahakan. Entah bagaimana caranya, memakai otoritas saudara, atau mendoakan mereka, menasihati mereka, supaya semua mau taat kepada firman. Jangan malah sebaliknya mendukung anak-anak supaya tidak taat. Sekarang, kalau anak saudara tidak sekolah minggu, apa yang saudara omong? Biarkan saja. Kalau anak saudara jemaat di sini, tapi tidak mau pergi ke pemuda, apakah saudara omong atau tidak? Selalu upayakan. Jangan mendukung orang supaya tidak taat. Saya kenal satu orang, dia jarang sekali injak gereja. 1 tahun 1 kali saja waktu Natal. Waktu anak-anaknya rajin sekolah minggu. Satu hari anak-anaknya malas tidak pergi ke sekolah minggu. Dia panggil anak-anak semua, dia nasihat. Kalau kalian ini masih kecil nih rajin sekolah minggu, rajin gereja sana. Nanti kalau sudah besar seperti bapak baru boleh tidak ke gereja. Itu namanya mendukung anak atau memberi peluang bagi anak untuk tidak taat kepada firman. Saya punya kenalan, dia mau memancing ikan. Dia ajak anak-anaknya pancing ikan. Tapi dia ternyata tidak dapat ikan sama sekali. Dia pulang singgah pasar, dia beli ikan. Lalu sepanjang jalan dia ancam anak-anaknya. Jangan coba-coba ada yang omong mama bilang bapak beli di pasar. Berani ada yang omong bapak kasih patah rupung gigi. Semua mesti kasih tahu bapak pancing dan dapat. Ini contoh, anak-anak didukung bukan untuk taat firman, tapi tidak taat firman. Kalau saudara orang tua punya otoritas atau punya pengaruh apapun, usahakanlah agar orang-orang
mau juga taat firman Tuhan seperti saudara. Kiranya tindakan Yesus boleh mengajarkan kita. Kita pun perlu berupaya. Anak, orang tua, suami, istri, kakak, adik, teman, pacar boleh taat kepada firman. Rasul Yohanes berkata dalam 2 Yohanes 4, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kuterima dari Bapa. Nats pembimbing kita tadi 3 Yohanes ayat 4, bagiku tidaklah sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apakah saudara juga punya kerinduan supaya orang-orang di sekitar saudara hidup dalam kebenaran? Belajarlah dari Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi mendengarkan firman. Kami telah belajar dari kasus si kusta ini. Kami boleh melihat prinsip-prinsip yang ada dalam kesembuhan ilahi. Kami juga melihat bahwa Kristus lebih mementingkan firman Tuhan daripada kesembuhan. Bahkan Kristus tidak selamanya mau menyembuhkan orang. Biarlah ini menjadi pengajaran bagi kami, supaya kami punya pengertian yang kuat terhadap firman.